Indonesia, Salom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yohanes 3 ayat 36, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Doa dan harapan saya, kita tetap menerima yang terbaik. Siapapun kita yang mendengarkan, siapapun kita yang tidak percaya maupun yang percaya, kiranya Tuhan tuntun kita untuk mendapatkan yang terbaik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam iman yang kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya membacakan Roma 8 ayat 32. Demikian bunyi firman Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Haleluya. Jadi tema kita adalah hidup dalam iman yang kuat. Jadi kalau kita mau iman kita kuat dalam Tuhan, itu kan harus ada training, harus pelatihan tersendiri dari Tuhan. Jadi kalau engkau mau beriman kuat nggak mengalami pelatihan dari Tuhan, itu sama saja bohong. Satu contoh, kalau engkau sakit, apakah engkau menumpangkan tangan atasmu, atau langsung engkau cari bodrek, atau cari yang lain, atau panadol dan lain sebagainya? Engkau tahu. Ya, saya tidak anti obat, ya, tidak anti obat. Tetapi kalau saya sakit, saya menggunakan iman saya, menumpangkan tangan. Anak saya, istri saya kalau sakit, sama hal yang sama saya lakukan. Jadi di rumah saya ini tidak ada obat, ya. Ya, kalaupun ada obat itu karena orang datang memberi. Akhirnya kadang-kala kasihan juga nggak diterima, ya bagaimana ya, diterima jadi kadaluarsa, ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan itu tahu bahwa orang itu berniat baik, jangan disakiti perbuatan baiknya. Cuma kita harus terus berkhotbah tentang iman dan lain sebagainya. Jadi itu sebabnya ada 3 dasar iman yang harus kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama dari pembacaan kita tadi adalah bagaimana kita hidup dalam kasih Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kasih Allah, kasih Kristus ada dalam hidup kita, nggak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, huru hara dan lain sebagainya, kekurangan, kelaparan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itu sebabnya dasar ini kita harus miliki, supaya iman kita betul-betul tangguh, kuat, solid di dalam Dia. Ini dasar yang tidak bisa bermain-main. Karena apa? Kalau anaknya, karena firman Allah katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kita baca tadi dalam 8:32, kita tahu bahwa kalau anaknya yang tunggal itu diberikannya, apalagi soal-soal kehidupan ini.
Walaupun ada proses, walaupun ada ya namanya pembentukan karakter kita melalui tindakan-tindakan iman kita. Ketika saya meminta ini, ya, meminta tempat ini, saya harus membayar bukan dengan uang, tapi dengan lutut saya, dan berdoa dan berpuasa selama 1 tahun. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Di saat orang ini, pemilik rumahnya ini anpal, mati suri katanya 4-5 jam. Lalu Tuhan bangunkan dia supaya menjual tempat ini kepada saya. Dan pada hari yang sama, Tuhan gerakkan juga saya ke tempat ini. Jadi klop sudah. Bukan karena hebat saya, bukan. Tapi karena kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, kata firman Allah, adalah kuasa Allah. Jadi kalau kita memiliki kuasa Allah itu, dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37. Dan kita tahu bahwa kuasa Allah itu perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan pernah tangguh iman kita, kuat iman kita, kalau dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, tidak akan pernah, justru terjerembab dan jatuh. Itu sebabnya ketika Roh Kudus turun atas kamu, engkau akan menjadi saksiku. Jadi kita ini menjadi kuat, menjadi tangguh, dapat menghadapi segala persoalan dalam pelayanan dan penginjilan itu karena Tuhan. Kalau tidak, kita akan kecewa. Kalau tidak, kita akan mundur. Kenapa? Kita tidak punya kuasa yang dari Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menopang kita, untuk menyupport kita. Dan kuasa itu bukan hanya untuk mendukung kita, menyupport kita, tapi dia juga kuasa itu untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Saya sudah pernah katakan bagaimana seseorang yang divonis mati. Dan keluarga sudah dikatakan, sudah siap-siap saja. Karena malam ini dia akan pulang. Lalu saya bilang sama dokter itu, saya menyesalkan perkataannya karena apa? Seharusnya dokter tidak berkata demikian. Seharusnya dokter berkata, ya kita berusaha, walaupun mungkin dia sudah tahu tanda-tanda kematian itu. Tetapi seharusnya kita berusaha, tapi Tuhan juga menentukan. Ya kalau apa siap-siap, ya sabar dan sebagainya, bisa lah. Tapi kalau malam ini dia akan pulang, memangnya dia Tuhan? Dan malam itu saya berjaga-jaga. Belum pernah saya berjaga-jaga untuk orang sakit. Dalam arti yang untuk dia itu sudah lama sakit, tapi tidak pernah saya berjaga-jaga. Tapi karena saya mendengar, makanya saya bilang, kalian pulang, saya bersama dengan dia. Malam itu memang teriakan, jeritan yang sangat luar biasa terjadi. Tapi saya katakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang akan menolong, yang akan memberkati, dan biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan dia. Dan Tuhan perpanjang masih umurnya beberapa tahun, di mana Tuhan menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kedahsyatannya dalam hidup. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mengecilkan kuasa Allah. Iman kita akan menjadi tangguh kalau kuasa Allah ada bersama dengan kita. Kita dapat melakukan mujizat kalau kuasa Allah ada pada kita. Kita berani bertindak karena kuasa Allah ada pada kita. Musuh setan tidak perlu takut, kan? Mau 250 tahun, mau 1.000.000 tahun juga itu mungkin. Tapi saya belum pernah menemui yang 250 tahun, dia sudah berkata sama saya, usia saya 250 tahun. Baru 250 tahun. Tuhan saya dari kekal. Kalau baru 250 tahun. Tuhan saya itu dari kekal kepada kekal. Jadi lihat saya, siapa yang ada pada saya. Dia lihat lalu tunduk.
Saya katakan, sudah kau tahu di siapa yang ada dalam hidup saya? Langsung saya perintahkan dalam nafas, keluar. Keluar. Ada kuasa Allah. Saya masih ingat ketika ada orang bankrupt, apa itu istilahnya, kalau di sini itu kerasukan bersama-sama gitu loh. Saya waktu itu lagi naik ke Gunung Rinjani bersama dengan teman-teman. Saya sebenarnya lagi demam pada waktu itu. Saya sedang sujud di tenda saya, lalu saya melihat teriakan yang begitu luar biasa. Lalu darah saya mendidih karena sudah saya lihat mulai 1, 2, 3. Saya katakan kepada rombongan, ketua pemimpin rombongan, boleh saya doakan dia? Saya doakan dalam nama Yesus. Isa sebagai Isa Al-Masih yang mereka percaya itu. Walaupun kita tidak, ya kan gitu kan. Tapi saya mengucap dalam nama Yesus dan segera tunduk. Kemudian saya masuk kamar dan coba lagi mereka, saya datang langsung buk. Kenapa? Kenapa saya tidak takut? Karena saya tahu Tuhan itu hidup. Tuhan itu punya kuasa. Dan kuasa itu telah diberikan kepada saya dan saudara yang betul-betul hidup dalam iman yang tangguh. Dan itu sebabnya kasih Allah harus memenuhi kita. Sehingga kita tidak terpisah dari dia. Kita tidak akan bisa dipisahkan karena ketelanjangan, karena pedang, karena aniaya, karena kekurangan, tidak akan bisa. Dan yang terakhir kata firman Allah bahwa kita yang ketiga ya adalah ada 3 dasar iman yang harus kita miliki. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah. Ini penting ya. Karena kalau kita tidak taat kepada Allah, nggak akan mungkin ada kuasa. Nggak mungkin kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Karena apa? Ketika kita taat kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu adalah mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Dan juga menuruti apa yang kata Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam Ibrani, nanti bisa dibaca Ibrani 11 ayat yang ke-6, 1 Yohanes 3 ayat 22, di mana kita harus menuruti. Kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, kita harus menuruti kehendak Tuhan. Kita harus hidup seturut dengan maunya Tuhan. Dan Alkitab dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, kalau kita tidak beriman, kita tidak berkenan. Dan kalau kita beriman, kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan ketika kita yakin bahwa Tuhan itu ada, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan melihat kebaikan yang sangat luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menganugerahkan kepadamu upah yang besar. Jadi kalau engkau memiliki iman yang kuat, bukan hanya engkau yang tertolong, tapi orang lain juga bisa tertolong oleh karena imanmu. Dan itu sebabnya jangan pernah terpisah dengan Tuhan. Sehingga imanmu yang kau miliki itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dan orang melihat bahwa betul-betul imanmu itu ada. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Hanya Anda yang tahu. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, seharusnya ketika Anda sakit, datang kepada Dia. Walaupun ada kata-kata orang kepada saya yang sering berkata, kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang beriman kuat dan tangguh, dia akan selalu percaya bahwa Allah tidak akan pernah abai terhadap firman-Nya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, hiduplah dalam iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan kami memiliki iman yang tangguh. Dan kalau engkau ada yang sakit, saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau percaya Dia mampu menyembuhkan engkau saat malam hari ini juga dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita,
Aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh oleh jamahan-Mu, mereka sembuh mujizat-Mu, membuat mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami masalah yang pelik, Tuhan Yesus. Kami akan terus berdoa kepada mereka untuk Engkau terus menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan si jahat aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari segala kesulitan, dan biarkan iman mereka tangguh di dalam Engkau, sehingga mereka tidak keluar daripada firman-Mu, tapi terus berharap dan pertolongan datang kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau sebagaimana firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa berdoa, membaca firman Allah sebelum kita tidur. Mantap, mantap, mantap.